Aktris Marshanda kembali membawa kabar mengejutkan. Ya, wanita berusia 33 tahun itu mengungkapkan bahwa ada tumor payudara baru yang tumbuh di dalam tubuhnya. Diketahui sebelumnya, Ibunda Sienna itu telah didiagnosis tumor payudara sejak tahun 2021 silam. Dan pada penghujung tahun 2022, Marshanda memutuskan untuk melakukan tindakan operasi pengangkatan tumor. Tidak hanya itu, Marshanda pun mengatakan bahwa dirinya divonis beberapa penyakit lain, mulai dari inflamasi kronis, penyakit ginjal, hingga fungsi hati yang menurun. Kendati demikian, mantan istri Ben Kasyafani itu harus menjalani pemeriksaan rutin. Ia, meski mengalami sejumlah penyakit komplikasi, Marshanda tetap berusaha berpikiran positif. Lantaran Marshanda ingin di sisa hidupnya di dunia bisa membawa hal positif bagi banyak orang. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan terkini Marshanda? Dan bagaimana pula cara Marshanda menyikapi diagnosis penyakit-penyakit tersebut? Kalau kondisi penyakit, itu aku ada beberapa diagnosa. Ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain, tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik, terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal, fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Baru dikasih tahu lagi bahwa memang ada tumor baru di sebelah kiri. Nah, itu aku akan MRI seminggu lagi, insya Allah gitu. Jadi ya dari situ sih aku berharap ya yang terbaik lah gitu, jangan sampai jadi sesuatu yang tidak diinginkan aku dan keluarga dan orang-orang terdekat. Jujur aja mendengar semua ini aku masih dalam proses belajar gitu loh. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa gitu. Karena aku juga nggak paham gitu kayak inflamasi kronis tuh apa gitu. Terus nanganinnya harus gimana? Jadi aku masih banyak riset lah dan banyak bertanya-tanya juga kepada ahli yang dikenal keluarga, direkomend keluarga dan orang-orang terdekat. Kalau yang untuk tumornya itu sebenarnya aku harus 3 sampai 6 bulan sekali itu aku harus mamogram sama USG untuk mengontrol tumor itu ada lagi atau enggak. Ya mungkin secara otomatis sama manusia tuh kayak ada kayak nggak mau nerimanya dulu gitu loh. Di samping berbagai penyakit yang tengah diderita, Marshanda membuat pengakuan bahwa kondisi finansialnya kini sedang goyah. Ya, sejak mulai jarang tampil di televisi, pendapatan Marshanda kian menurun. Terlebih lagi dengan biaya pengobatannya yang harus merogoh kocek cukup dalam, sampai membuat Marshanda semakin kebingungan untuk mencari pundi-pundi rupiah. Bahkan, menurut pengakuannya, Marshanda sampai harus berhutang kepada orang-orang terdekatnya demi biaya tambahan hidupnya. Lantas, seperti apa kondisi finansial Marshanda saat ini? Dan bagaimana cara Marshanda survive dalam ujian tersebut? Gue berada dalam posisi yang dimana gue harus minjem uang sama orang-orang di sekitar gue dalam situasi yang secara finansial sangat gak stabil, dan itulah semua ini adalah salah satu alasan kenapa gue lebih jarang posting di sosial media, karena semua orang akan ngalamin roda di atas, semua orang akan ngalamin roda di bawah. Dan mungkin sekarang gue lagi ngalaminnya roda di bawah itu.
Tadi gue terus berjuang, gue terus bekerja, gue terus berpikir, gue terus belajar, gue terus coba berkarya, dan gue terus mau menghaturkan syukur gue dan terima kasih gue buat semuanya yang udah nolong gue selama ini, memudahkan jalan gue. Aku sulit secara finansial itu aku sudah atasi itu gitu loh. Jadi aku, dalam kata lain, tanggung jawab yang harus aku jalankan itu aku sudah kembalikan ke orangnya. Cuman aku pernah ngalamin ini di hidup aku, nggak cuma sekarang, nggak cuma ketika aku nge-post video yang di Instagram kemarin itu, yang di YouTube. Pernah juga sih sebenarnya dulu, setelah jadi udah umur lewat 25, aku ngalamin masa sulit itu secara apapun, termasuk finansial. Sampai ada orang-orang dekat, walaupun gak deket ya sebenarnya, tapi ya dia tahu cerita aku, dia tahu the truth gitu yang apa yang aku alamin. Sampai dia itu ngasih aku sebuah kantor yang sebenarnya itu adalah kantornya dia yang udah nggak kepake. Di kantornya itu tuh ada kayak kantor aku gini nih, tuh kan ada kasurnya tuh. Nah, dia tuh, orang ini punya kantor di ruko-ruko gitu yang dia udah nggak pernah datangin. Dia ngasih aku tempat itu buat aku tinggal, saking aku lagi kesulitan secara finansial. Dan kebetulan secara keuangan aku terbatas waktu itu karena uangku saat itu ada di manajerku semua, nggak ada di aku nggak memegang hakku sendiri. Terus aku tetap harus makan, tetap harus hidup, sampai sesulit itu. Sampai aku dikasih tempat tinggal itu nggak bayar sama orang yang bantu aku itu. Dia saking dia tahu aku susah, tapi semuanya bisa berubah jadi baik-baik aja. Nah sekarang kan lagi sulit lagi, berarti mungkin bisa jadi baik-baik aja lagi kali ya. Jadi ya masih ada harapan. Sedown apapun perasaan kita, se-hopeless apapun kita, ya bisa aja gitu, ternyata jangan-jangan bener itu cuma musim. Terus kayak lagi musimnya berubah-berubah gitu, ada musim yang kayak semuanya lagi lost, dingin, gak enak, kayak waduh hancur gitu. Tapi ada musim yang muter terus gitu. Kalau misalnya aku ada kesempatan untuk masih bisa bekerja, aku mau bekerja. Cuman yang diwanti-wanti sama dokter itu lebih ke istirahat yang cukup. Aku selalu berpegangan bahwa jika memang hidup aku digambarkan sama Tuhan, dituliskan sama Tuhan untuk ngalamin hal-hal yang berat, hal-hal yang harusnya tuh bikin down, aku malah berpikirnya gini loh, kok bisa ya gue ngalamin semua yang berat-berat ini, tapi di waktu yang sama aku juga dikasih platform yang bisa mencapai masyarakat dalam jumlah yang banyak gitu. Kayak misalnya ketemu dengan teman-teman sekarang, terus nanti keluar di medianya teman-teman, terus ada yang baca. Terus kalau misalnya aku bisa ngerangkum maksudnya tuh apa gitu, hikmah dari semua ini, apa jangan-jangan emang hidup aku itu dan aku yang mau untuk terbuka dengan segala hal yang kalau lagi turunnya ini, lagi pas ada turun dalam hidup aku terbuka tentang itu. Jangan-jangan semua jalan ini emang dibuat supaya ada manusia lain yang ngerasa lebih baik gitu.